wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Rahayu Pratiwi, CGP Angkatan 11, seorang pendidik dari TKIT Cahaya Umat, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Anak usia dini termasuk dalam fase pondasi. Oleh karena itu, mereka memerlukan bimbingan untuk menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan yang bisa mendukung terbentuknya generasi yang berkarakter melalui budaya positif. Hal inilah yang melatar belakangi aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Adapun tolak ukur pada aksi nyata adalah seluruh warga sekolah mampu terbiasa mengimplementasikan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan aksi nyata di modul 1.4 ini melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu CGP berdiskusi dengan kepala sekolah tentang rencana pelaksanaan diseminasi dengan rekan sejawat dan penanaman budaya positif di sekolah. Langkah yang kedua, pelaksanaan diseminasi aksi nyata budaya positif bersama dengan rekan sejawat. Langkah berikutnya yaitu pengimplementasian budaya positif, dan yang terakhir merefleksikan, evaluasi, dan merencanakan tindak lanjut penerapan budaya positif di sekolah. Dalam penerapan budaya positif di sekolah tidak bisa dilaksanakan oleh hanya 1 atau 2 orang saja. Oleh karena itu ada beberapa dukungan yang diperlukan. Yang pertama, dukungan dari seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid-murid, dan karyawan. Dukungan yang kedua, sarana dan prasarana untuk menerapkan disiplin atau budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga adalah dukungan wali murid sebagai tindak lanjut penerapan budaya positif di sekolah dan akan ditindaklanjuti di rumah sehingga terbentuklah pembiasaan sehari-hari. Berikut adalah dokumentasi kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif bersama dengan rekan sejawat serta pembuatan kesepakatan kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Kepala KPDKID Cahaya Umat, yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman seperjuangan rekan-rekan pendidik di KPDKID Cahaya Umat. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur hanya kepada Allah karena berkat rahmat-Nya kita bisa melanjutkan perjuangan kita sampai dengan hari ini untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak yang insya Allah akan menjadi generasi-generasi yang lebih baik daripada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak-anak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk manusia yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Tapi sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala KPDKID Cahaya Umat kepada Bu Yunita Maulia Astuti SPD. Kami persilakan. Bapak Bu Dian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bisa bersama-sama berjuang di jalan dakwah lewat lembaga pendidikan kita. Dan alhamdulillah di antara sekian banyak aktivitas kita, salah satunya kita sudah bersepakat akan mendukung proses CGP dari sahabat kita kemudian. Mudah-mudahan banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dari program CGP ini, insyaallah. Yang kedua, salam harus senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya. Yang selanjutnya kepada kemudian dan juga teman-teman semuanya, insya Allah apa yang menjadi program kita semuanya, salah satunya dari CGP, kita sudah bersepakat untuk saling mendukung, mensukseskan, mendampingi sampai nanti tuntas 6 bulan pendampingan, sampai nanti kemudian ada tugas lagi, kita insya Allah akan senantiasa mendukung. Dan terutama di hari ini tentang diseminasi aksi nyata kemudian modul 1.4 budaya positif. Harapannya diseminasi itu kita bisa mendapatkan informasi, kemudian kita bisa timbul kesadaran dari materi ini, menerima, kemudian akhirnya kita bisa memanfaatkan informasi yang kita dapatkan. Selamat belajar teman-teman semuanya, mari kita ikuti kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran yang rencana dan kemudian juga nanti insya Allah bisa melakukannya di kelas. Itu saja, kita akan bersama-sama lanjut ke kegiatan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendidikan sebenarnya yang semakin menguatkan kita untuk sama-sama untuk memperbaiki diri sebagai pendidik, karena kita ada sebagai model untuk anak-anak. Oke, saya akan mulai melibatkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tapi sebelum kita masuk ke materi, supaya kita tidak begitu tegang, supaya santai, kita mau ice breaking dulu semuanya. Kita lihat, oke. Kita coba gambar. Oke. Kata apakah itu? Asal lambung. Oke, hebat. Berikutnya, silakan. Kata apakah itu? Silakan. Apa? Semarak lomba. Kenapa bisa jadi semarak lomba? Semarak kan S. Oke, siap. Berikutnya, silakan. Mukanya juga jadi M-nya juga jadi J. Sudah mengenal yang belakang? Modul. Ada jawaban lain? Belakangnya jadul, depannya? Dalam? Oh belum, kurang tepat. Iya, betul sekali. Motor jadul. Kotor kalian berubah jadi M. Jadi motor jadul.
ini adalah mengingatkan sekaligus menguatkan kita tentang apa-apa yang sudah kita terapkan. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif ini berlaku secara general, sangat umum, tapi karena kita di lingkungan pendidikan, kita adalah pendidik, jadi budaya positifnya kita implementasikan pada lingkungan di sekitar kita, yaitu sekolah, khususnya adalah peserta didik. Guru memiliki peran sentral dalam menciptakan dan memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah. Kenapa menjadi peran sentral? Karena guru adalah role model atau contoh bagi anak didiknya. Ini dia budaya positif itu ada 6 aspek. Oke, bisa dilihat sami-sami. Ada 6 aspek budaya positif. Kita mulai dari bawah, misalnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kesini dulu, keyakinan kelas atau sekolah, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari 6 aspek ini akan kita bahas pada siang kali ini. Oke, mari kita kupas satu-satu. Kita mulai dari 5 kebutuhan dasar manusia. Monggo, silakan bisa dibaca teman-teman dan dipahami bersama. Pertanyaan tematik. Ibu Amber, wali kelas TKB di TK Pelita Hati, setiap minggu menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak telah datang kepadanya dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kami kasih kesempatan kepada teman-teman yang ingin mencoba menuangkan idenya, menuangkan perasaannya. Kita bayangkan kita ada di posisi Amber, kemudian banyak anak-anak yang mau mengenal Doni yang suka meminta bekal teman lainnya dengan paksa. Apa yang akan Anda lakukan dan menurut Anda apa sih alasan Doni kenapa meminta bekal teman? Monggo, kami persilakan. Siapa yang ingin mengungkap pendapatnya? Di sini tidak ada salah dan betul. Oke, di sini tidak ada salah dan betul. Semuanya berhak untuk berpendapat. Monggo. Ini berkaitan dengan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga kebetulan kemarin terjadi di kelas saya. Kemarin David doanya yang menemui, David kemarin doanya yang menemui, dan kemarin kebetulan saya menemui sendiri dan saya sudah melakukan PPKP dengan David. Nah, ini hampir sama situasinya. Monggo teman-teman semuanya silakan berpendapat. Saya sebagai Bu Amber, saya akan bertanya pada Doni, kemudian didekati dengan baik-baik. Kenapa kok Doni meminta bekal yang pasti ada alasannya, dan alasan itu nanti kita bisa cari solusinya. Kemudian menurut saya apa alasan Doni melakukan tersebut? Bisa saja Doni tidak bawa bekal ataupun bekal yang dibawa pulang. Terima kasih. Sebagai ibu Amber, gitu ya, menghadapi Doni, dari yang pertama adalah pendekatan kepada anak dulu. Kita bertanya, Mas Doni kenapa kok suka ambil makan siang bertanya? Terus kalau semuanya tidak mau masih, kok kenapa Mas Doni paksa? Ada apa gitu ya? Nanti dari situ kita bisa tahu, oh
tidak membawakan kepala. Yang kedua, kami ingin menunjukkan eksistensi kekuasaan dirinya di kelas. Jadi ya bisa, ini loh aku yang paling kuat gitu ya. Jadi kalian harus mengikuti semua perilaku ya, kayak gitu. Atau mungkin juga karena Doni itu sedang cari perhatian karena dia mungkin kurang kasih sayang dan teman-teman, misalnya seperti itu. Jadi setelah kita perawatan keluarganya, kita bisa kemudian mencari solusinya bagaimana nanti guru di sekolah harus sikap, kemudian apa saja kolaborasi yang bisa dilakukan guru dan orang tua di rumah. Hampir sama. Oh, berarti ada yang berbeda. Oke. Tadi pertama, terima kasih Bumi dan Pak Suci yang sudah memberikan pendapatnya nih. Yang pertama, solusinya adalah kita berdekatan dulu nih sama Bumi, kita tanya-tanya dulu apa alasannya. Kemudian kemungkinan alasannya adalah tapi alasannya Bumi adalah bukannya Bumi kurang, atau bisa juga Doni tidak berubah. Kemudian kalau aku asli alasannya lebih kompleks lagi ya, bisa jadi alasan itu bisa jadi juga Doni ingin menunjukkan kekuasaannya, bisa jadi juga Doni hanya ingin perhatian. Jadi dia seperti troublemaker, ternyata dia tuh hanya diperhatikan saja. Coba kita lihat sama-sama. Ini sudah nih. Oke, nah inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Banyak alasan mengapa Doni berbuat seperti itu. Ketika melakukan hal yang menyimpang dari kewajiban atau peraturan, biasanya murid itu telah gagal memenuhi hidupnya. Dan kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya murid, kita pun punya. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa hormat. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, bertahan hidup. Dan yang kelima adalah kebebasan. Kalau tadi jawaban dari Bu Umi adalah karena kurangnya bekal atau tidak bawa bekal, berarti kebutuhan Doni yang mana yang belum terpenuhi? Bertahan hidup. Kemudian tadi alternatif kedua, Doni pengen ada pengakuan dari teman-temannya bahwa Doni itu hebat, Doni itu sangat ditakuti teman-temannya. Berarti itu bukan dasar apa? Penguasaan. Dan yang ketiga tadi karena Doni ingin diperhatikan. Berarti kurang kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kebebasan, mungkin teman-teman bisa memberikan contoh kebutuhan kebebasan dari anak. Mungkin kita bisa dapati sharing-sharing ada kasus apa yang menunjukkan bahwa kebebasan, kebutuhan kebebasannya itu belum terpenuhi. Jadi anak tersebut membuat suatu gerakan-gerakan yang membuat kita cukup terus. Misalnya pernah di kelas saya itu menggambar sesuai tema. Misalnya temanya buah-buahan, jadi anak boleh menggambar buah yang disukainya. Itu ada satu anak yang menggambarnya berbeda dari temannya. Dia menggambar Ka'bah karena pengen ke Mekah, gitu, seperti itu. Kamu ada buah yang kamu sukai, Nan? Ada apa? Semangka. Kenapa tidak menggambar semangka? Aku nggak mau gambar semangka, aku pengennya Ka'bah, aku sukanya gambar Ka'bah. Seperti itu, mungkin itu wujud kebebasan dia ya. Bukannya tidak mau diarahkan, tapi mungkin apa ya? Iya, dia pada saat itu kesukaannya baru itu, maunya menggambar hanya itu. Terima kasih Bu Dini ya, itu menunjukkan kebebasan. Kita pun demikian ya, kita pun butuh kebebasan. Kita juga tidak suka ketika terlalu banyak-banyak diatur-atur. Kemudian yang berikutnya adalah kesenangan. Kalau ini sudah
Jelas ya, setiap orang punya kesenangan, healing. Berikutnya sudah cukup jelas ya 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan 5-5-nya ini mungkin kalau kita sandingkan dengan dari teorinya Aisyah dan Radit, ada baterai cinta. Nah, ini bisa disandingkan dengan materi pemenuhan baterai cinta dari Aisyah dan Radit. Pada intinya adalah setiap manusia punya kebutuhan yang harus dipenuhi, dan jika tidak terpenuhi dengan baik, maka akan terjadi penyimpanan dalam tanda kutip. Berikutnya kita lanjutkan. Poin yang kedua dari budaya positif adalah disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada murid-murid agar mereka menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri murid intrinsik, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan lainnya. Jadi intinya disiplin positif adalah anak-anak punya motivasi dari dalam diri. Ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak, berlaku kita juga. Ketika kita sudah punya motivasi dari diri sendiri, motivasi ini kita tidak akan terpengaruh dengan dunia luar. Beda kalau motivasinya adalah ekstrinsik. Kalau motivasinya ekstrinsik berarti motivasi dari luar. Ketika faktor dari luar tidak ada, maka semangatnya menurun. Itu berarti motivasinya berasal dari luar. Tapi kalau sudah di dalam diri, sudah ditanamkan dalam diri, luar keadaan bagaimana tidak memuliakan. Saya seperti ini, saya akan berusaha seperti ini. Jadi ini lebih ke arah positif ya. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang mencoba untuk kita tanamkan ke anak-anak, tidak hanya ke anak-anak, ke diri kita sendiri dulu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hubungan. Aku mau dulu, aku berdoa juga. Nah, seperti itu. Aku ngomong apa? Berbodoh-bodohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika tidak mendapatkan imbalan atau tidak mendapatkan penghargaan, itu motivasinya menurun. Nah, itu adalah contoh motivasi ekstrinsik. Nah, yang ketiga adalah motivasi dari dalam diri, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contohnya, kalau kita membuang sampah itu biasanya karena kalau di luar negeri buang sampah sembarangan sudah ada hukuman gitu. Ya. Kemudian di lalu lintas, kita ambil contoh gampang aja. Misalnya di lalu lintas masih banyak orang-orang di sekitar kita, khususnya orang Indonesia, orang polisi. Nah, itu kalau ada motivasi orang polisi, berarti itu motivasi dari mana? Selama dari luar. Motivasi ke 1, 2, atau 3? Orang polisi ya. Motivasi ya? Yang pertama, oke. Tapi kalau orang polisi, aku terkait. Nah, itu berarti motivasi dari dalam diri. Nah, itu yang mencoba kita tanamkan ke anak-anak. Jadi anak-anak bukan karena guru, bukan karena mau dapat stempel, bukan karena nanti dijauhi teman, tapi karena dirinya sendiri menunjukkan nilai-nilai yang dipercaya. Ini langkah yang ketiga. Ini keyakinan kelas. Ketika kita menerapkan keyakinan kelas, kemarin saya sudah menerapkan di kelas saya. Memang untuk level kan agak kesulitannya memang butuh effortnya agak luar biasa, karena untuk mengarahkan anak-anak itu belum semudah ketika di level sebelumnya. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau yang sangat disepakati secara tidak dan tak suka, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya.
Bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Itu contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas bersama. Bedanya dengan peraturan menurut teman-teman. Sudah dibuat mulai awal sekolah. Kalau kesepakatan atau keyakinan itu kita membuatnya melibatkan anak-anak dalam. Jadi ketika kita menginginkan dan kesepakatan kelas, anak itu akan cenderung lebih memperhatikan daripada itu juga dari gurunya sendiri. Tapi ketika ini sudah sering saya lakukan ketika awal masuk itu lalu kita buat kesepakatan kelas. Kita hasilnya siapa namanya bukan kesepakatan kelas, tapi kita akan ketik di kelas dorongan. Meskipun pelaksanaan baru hari ini 3 kesepakatan keluar harus izin, itu dari anak kita mulai dari anak pengennya seperti apa? Ternyata lebih maju karena anak-anak itu yang membuat sendiri udah anak kita sendiri. Mungkin kalau dikaitkan dengan motivasi yang tadi, kesepakatan dan peraturan, lebih motivasinya lebih kuat yang mana? Motivasinya lebih kuat yang buat kesepakatan kelas karena yang dilibatkan anak itu karena itu memang dari diri aku sendiri aku ingin seperti ini ya. Dan kan ada gambaran dari kelas rapi, tertib seperti itu hanya kalau yang saya lakukan itu kita berharap dari maunya apa silakan dan itu usulnya ini apa dan bagus meskipun anak itu respon foto kan tetap kita oh ya kalau ini harus izin, keluar harus izin untuk bicara harus tunjuk dari memperhatikan itu kita buat begitu mau kita foto pastinya kan banyak ya kalau kita kan kalau itu dari sekolah kan tidak bisa sedetail yang kita inginkan yang kesepakatan itu akan mempermudah kita ya, untuk nah paling tidak kita akan berlatih itu lebih mudah lah karena kita mereka apa melanggar kesepakatan ini mereka akan sadar bahkan ada nanti anak yang lain itu akan mengingatkan ada saling mengingatkan juga kita anak itu menghubungi sendiri biasanya anak itu cepat bohong itu yang sudah saya lakukan selama 3 tahun ya, dan kesuksesan saya itu yang paling saya rasakan ketika tahun kemarin ya saya bukan kelasnya akan ada yang memang benar-benar akan juga ada yang patas itu tidak luar biasa belajarnya karena saya disitu seperti itu dan manusia seperti apa itu kita jangan ngobrol itu kesepakatan itu perlu dari hati ke hati ya. Terima kasih Bu Ani yang sudah mengaplikasikan di kesepakatan kelas. Bedanya peraturan dan kesepakatan tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa peraturan itu cenderungnya dibuat satu arah. Ya. Kalau keyakinan kelas dibuat 2 arah. Jadi anak-anak akan tumbuh motivasi intrinsiknya untuk mematuhi keyakinan tersebut karena anak-anak merasa aku pengen gawe. Jadi anak-anak merasa ya dilibatkan dan itu bukan aturan saya itu aku kok sendiri ya. Jadi anak-anak memang tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik tadi dalam diri anak-anak. Oleh karena itu dibuatlah kesepakatan kelas bersama. Sampai sini sudah paham teman-teman semua gitu. Berikutnya, oke, kita game dulu. Nama gamenya adalah menangkap elit. Menangkap elit. Menangkap elit. Silakan teman-teman tangan kiri telunjuknya di atas, tangan kanan dibuka. Tangan kanan dibuka. Oke. Nah, betul sekali. Nanti yang tangan kanan silakan menangkap telunjuk kirinya teman. Apabila dalam cerita tersebut saya mengatakan kata elit. Oke ya. Jadi ketika saya bilang elit, silakan tangkap. Nah, oke. Teman-teman yang mau ditangkap boleh
semuanya bisa bergabung biar tidak putus. Oke, ya, oke. Bu Lulu, oh ya, bisa nangkap musik ya? Kalau nangkap ini ya. Nanti posisinya normal dulu. Lari itu ketika saya menyebutkan kata Eli baru silakan lari. Lari. Ya, pertama ya menghindar silakan. Oke, silakan. Oke, siap. Pastikan mudah menangkap teman-temannya. Yang jadinya besar kalau menangkap. Enggak juga. Oke. Di suatu desa menjauh di sana hiduplah satu keluarga yang mempunyai 4 anak kembar. Anak pertama bernama Ella. Anak kedua bernama Elo. Anak kedua Eli. Kemudian Elo meminta tolong Eli.
budaya positif itu 5 kebutuhan dasar manusia, 2 motivasi intrinsik atau motivasi manusiawi, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia yang pertama, kemudian yang kedua adalah motivasi, yang ketiga kesepakatan tadi realitas. Berikutnya adalah teori kontrol. Dr. William Glaser melalui choice teorinya mengatakan bahwa kontrol sebenarnya adalah tentang pilihan murid memiliki peran aktif dalam mengizinkan diri mereka untuk dikontrol. Pendekatan yang memahami dan menghormati pilihan mereka dapat menghasilkan hubungan yang lebih positif dan produktif dalam kelas. Waduh, berapa gitu kalimatnya nih? Sudah menangkap maksudnya? Oke, kalimatnya memang tidak sedikit dipahami. Mari kita langsung ke poinnya saja. Teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Ketiga, nah ini dia. Posisi kontrol guru ada berapa teman-teman? Ada 5. Yang pertama penghukum, 2 teman, 3 4 silakan pilih 2 yang dominan, yang sering kita lakukan, kita posisikan, posisi kontrol dulu. Ini saya kasih kesempatan semua guru silakan coba dengar. Mungkin bisa dimulai dari kuliner. Dominan apa yang kemudian ya? 2 kalau contoh apa berarti semua mengatur dulu gitu ya dia. Silakan. Ini kita mau baca-baca dulu saja. Saya ya sebagai guru cenderung untuk dominasi saya itu ada di 2.
Gimana ketika menghubung itu takaran mana sih ketika kita harus menghubung anak itu? Ketika memang kesalahannya memang harus ada terapinya yang menghubung ya kita lakukan. Ketika kita masih bisa belajar, kita masih bisa bersadar ya tidak perlu. Membuat rasa bersalah itu juga bayarnya aku jadi lorong ini ya. Jadi berusaha untuk membuat rasa bersalah itu kalau dulu berusaha menghindari. Kita bayangin apa itu disenani belum terus menunggu disenani Iya, kalau saya manajer dan pemberantasan bersama. Koyo-koyo pembukuan teman dan memantau koyo-koyo dan memantau. Kalau dua nih sama dua yang tidak sering dilakukan jadi terus memantau ya. Terima kasih.
hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensinya nggak boleh. Konsekuensinya dihukum. Konsekuensinya dihukum. Hukuman atau konsekuensi? Hukumannya hukuman. Oh, udah tahu itu. Oke. Yang pertama kita terlambat, kemudian disuruh berdiri, itu berarti banyak dia kan jawabannya kayak ada hukuman. Bisa juga kalau 1 kali ya hukuman, kalau 2 kali ya, kalau sekali-kali ya konsekuensi. Nah, hukumannya itu ya asalnya dari konsekuensi itu. Ya, konsekuensi ini dihukum. Oke, berikutnya ada kasus lagi. Kalau dulu zaman kita SD upacara tidak lengkap. Ya, kita nggak bawa sapu atau nggak bawa sapi. Terus kita diminta untuk membersihkan kamar mandi. Itu hukuman atau konsekuensi. Sekarang saya tahu bedanya. Kalau hukuman itu tidak ada hubungan dengan kesalahan, kalau konsekuensi itu berhubungan dengan kesalahannya. Lebih tepat. Kalau tadi berarti namanya hukuman karena tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Yang kedua, kalau konsekuensi berarti tak semuanya nggak tambah bed, itu bed. isunya Berarti itu hukuman. itu hukuman. Berikutnya, oke, ada jawaban lain? Tidak ada jawaban lain. Berikutnya, kalau misalkan numpahin makanan, kemudian membersihkan tumpahan, hukuman atau konsekuensi? Nah, betul sekali. Kita tarik garis lurus bahwa hukuman itu tidak berkaitan dengan kesalahan. Itu hukuman. Terlambat, lari-lari. Tidak berkaitan antara terlambat dan lari. Ya, itu hukuman. Seperti tadi, datang terlambat, kemudian dibilang berdiri. Tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi kalau kita menumpahkan, kemudian diminta untuk membersihkan, itu namanya konsekuensi. Jadi hukuman itu tidak berkaitan dengan kesalahannya. Kalau konsekuensi itu berkaitan dengan kesalahan. Berarti yang coba kita luruskan nih, berarti mulai saat ini hindarilah hukuman, tapi kita lebih ke konsekuensi. Oke. Jadi yang mendidik supaya anak tahu apa salah. Berarti bagaimana cara memperbaikinya? Oke, kita sekarang kita lihat definisi dari kelima. Lagi kayak sudah cukup teman-teman, sudah cukup. Saya ulang lagi nih. Dok ini. Video ini menampilkan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan mari buktikan dengan bijak. Atau kamu sudah bekerja belum? Kamu selalu yang mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu guru A. Ya, ketika atau datang terlambat, dia tidak membaca PR. Kemudian diminta untuk menulis, tidak akan mengulanginya lagi sampai jam pelajaran selesai. Sekarang pertanyaan pertama, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak berkaitan dengan masalahnya. Pertanyaan kedua, dari ilustrasi tadi, guru tersebut memiliki posisi kontrol apa?
buku 100 pindah teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dari sini kita tahu nih apa definisi dari pembuku. Jadi ketika ada aturan itu dilaksanakan apapun. Kita alasannya apa? Saya nggak kenal alasannya, pokoknya bukunya itu. Menegakkan peraturan tanpa melihat alasan. Berikutnya. Hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan. Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa? Tapi ya sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Oke, ini adalah Pak Guru. Ya, kamu nggak mau jalan tugas, kasihan orang kamu Anton, kamu tidak bertanggung jawab kamu. Ya, itu adalah ilustrasinya. Menurut teman-teman, posisi kontrol apalah itu? Ya, membuat rasa bersalah. Jadi sudah bisa mendefinisikan ya. Berikutnya. Udah, nanti jangan diulang lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali waktu ya maksudnya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, ini bukan teman lagi, Pak. Saya. Tolong gitu, kasihan ujian tak kesel. Itu berarti posisi tengah. Sakit ujian dulu, ya Allah. Itu berarti posisi tengah. Oke, ya. Kamu kok tak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Dan olahraga yang Iya, Pak. Sudah kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ya. Oke, yang keempat posisi kontrolnya apa? Pemantau. Ya Allah, boleh-boleh 3 kali itu adalah posisi pemantau. Jadi satu ini berapa kali? Oke, masuk ke pemantau. Oke, yang belum keluar apa ini teman-teman? Manajer. Kita lihat bagaimana manajer. Ini, Bu, saya menunggu tugas. Maaf ya, Bu, saya telah menunggu tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya sore banyak sudah banget. Bukan tak tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai malam, Bu. Bagaimana kalau kamu menurut jual? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh, gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Apa yang dapat kita garis bawahi dari posisi manajer? Berarti dapat kita didefinisikan bahwa Oke.
kita sudah menafsirkan apa itu penghukum, apa itu teman, kemudian posisi kontrol, rasa bersalah, dan posisi kontrol manajer. Menurut teman-teman berarti yang paling ideal adalah apa? Iya, yang paling ideal adalah manajer. Jadi yang kemarin-kemarin belum manajer, kita bareng-bareng. Ya, saya juga kok. Saya sebenarnya penghukum kok. Penghukum dan membuat rasa bersalah. Ada hal yang akan cari dialog itu adalah jurus yang manjur, tapi ternyata tidak mensolusikan apapun. Jadi mari kita bersama-sama kita mengubah posisi kontrol kita menjadi posisi manajer. Ketika ada anak bersalah, ya, ketika ada anak yang bersalah, tidak langsung berhukum. Ya, tapi kita tanya dulu alasannya apa. Apa kemungkinan dia mempunyai alasan yang baik juga seperti tadi, atau tidak mau jangan tegas karena ternyata dia membantu orang tuanya juga warung. Itu kan hal yang positif juga. Akhirnya kita tawarkan win-win solution. Nah, jadi kita mari sekarang kita buka lembaran baru untuk menempatkan diri kita posisinya sebagai manajer. Berkaitan dengan posisi manajer, ya. Ini kita ke materi yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi, guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap. 1. Menstabilkan identitas. Kenapa? Tapi kita kasih dulu bahwa setiap orang itu punya kesalahan. Nggak apa salah. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Ya. Jadi menstabilkan identitas itu berarti jangan ngecek langsung tadi ya, tapi kita kuatkan dulu bahwa salah itu adalah fase dari setiap manusia. Manusia itu pasti punya salah. Jadi ketika ada yang membuat kesalahan, ada yang nangis, kemudian ada yang itu kita menstabilkan identitas dulu. Iya, nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Setiap manusia itu punya kesalahan. Ya, ayo kita perbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi anak tahu dulu kalau memang dia salah, dia salahnya di mana. Bisa jadi dia berbuat kesalahan karena dia tidak paham. Karena dia nggak paham kalau itu salah. Jadi perlu divalidasi tindakan yang salah. Kesalahannya apa? Kenapa? Tahu nggak salahnya apa? Kemudian yang ketiga adalah menyalahkan keyakinan. Ini adalah solusi untuk kalau menurutmu dari konsekuensi, punya konsekuensi. Kita tanyakan konsekuensinya. Oke, kalau sudah berbuat seperti ini berarti jalan keluarnya atau solusinya adalah dan insya Allah kita sudah menerapkan insya Allah kita sudah menerapkan dan kita menerima kembali materinya. Jadi kita bisa merefresh kembali, kemudian kita menguatkan kembali untuk senantiasa menindaklanjuti setiap permasalahan itu tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi ada 2 arah. Dengan tujuan menanyakan keyakinan, dengan tujuan mengarahkan murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dan lebih baik. Jadi anak bisa belajar dari kesalahannya. Minta tolong.
kedua, karena kamu juga harus mempraktekkan dua kasus gitu. Kasus yang kedua, Malaysia sambil berkata-kata kepada guru kalau dia baru saja dicubit dan dipukul punggungnya oleh Bilqis. Saat istirahat, guru memanggil Bilqis dan Malaysia untuk diskusi bersama. Guru bertanya apakah betul bahwa Bilqis memukul dan mencubit punggung Malaysia. Bilqis mengakui bahwa ia telah melakukannya dengan alasan karena Bilqis mendengar ada seorang yang berkata tentang dirinya jadi merasa digigit. Rasa Malaysia itu mengubah dirinya gitu. Terus akhirnya Bilqis mengira bahwa yang membicarakan dirinya adalah Malaysia, tapi ternyata salah. Setelah dijelaskan bahwa sebagai Malaysia, Bilqis akhirnya minta maaf kepada Malaysia dan berjanji bahwa tidak akan melakukannya lagi karena tahu bahwa itu adalah sifat yang tidak baik. Malaysia kenapa lagi?
yang sharing hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala sesuatu yang telah berguna. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. membuat bareng-bareng apa yang harus kita lakukan di kelas supaya kelasnya nyaman. Bisa? Oke, kita mulai dari pertama. Supaya kelas kita nyaman, kita sebaiknya ngapain? Biar kelasnya nyaman. Apa? Oh, kata Kiran apa, Nak? Kasih hiasan. Kelasnya kasih hiasan. Ada ide lain lagi supaya kelasnya nyaman? Apa? Kelasnya gambarnya harus bagus. Oh, kelasnya gambarnya harus bagus. Apalagi? Gambarnya harus cantik. Gambarnya harus cantik. Apalagi? Botolnya harus bagus. Botolnya? Ya, yang penting sebelum kita menghias kelas, kelasnya harus apa dulu? Bersih. Pintar sekali. Kelasnya juga. Kelasnya harus bersih. Oleh karena itu, kalau kelasnya pengen bersih, berarti kita harus apa, Nak? Menjaga kebersihan. Betul. Semuanya setuju mau menjaga kebersihan? Setuju. Mari Budian bantu tulis ya. Ada yang bisa nulis? Belum bisa ya. Jadi Budian yang nulis apa, Nak? Pertama, menjaga apa sayangku? Menjaga kelas. Menjaga. Betul sekali. Menjaga kebersihan. Hebat. Nah, satu sudah kita dapat menjaga kebersihan. Ada lagi? Apa lagi yang harus kita lakukan supaya kelasnya nyaman? Kasih sofa. Kasih sofa. Dan nyaman tempat tidur. Emang tempat tidur. Apa lagi? Kalau lantainya enggak kelas. Budian mau tanya, kalau di kelas teman-teman ketemu siapa aja? Teman-teman ketemu juga guru. Kalau di kelas suka berantem, kira-kira nyaman apa enggak? Tidak. Berarti harus biar nyaman harus apa? Biar nyaman ada sofa, ada AC. Yang itu. Ada kipas. Biar itu biar hotel. Apa, Nak? Maaf Yusuf, silakan duduk, Nak. Yusuf silakan Biar duduk. enggak capek. Maaf ya. Kita kan ada teman, ada Budian. Kalau berantem itu kira-kira nyaman enggak? Iya. Bolo-bolonan nyaman apa enggak di kelas? Tidak. Enggak, makanya sesama teman harus saling menyayangi. Hebat, sesama teman harus saling menyayangi. Sepakat? Setuju saling menyayangi? Setuju? Oke, Budian tulis ya. Saling apa, Nak? Saling menyayangi. Apalagi? Berbaikan itu juga saling menyayangi. Contohnya lagi, kalau Budian masih bicara, tapi teman-teman juga ikut bicara, bagaimana kalau kayak gitu? Apa? Baik. Apa, Nak? Apa,
nak? Oh, nggak baik, betul. Kalau pujian bicara, teman-teman ikut bicara itu tidak baik. Supaya baik bagaimana? Mendengarkan. Apa? Mendengarkan. Mendengarkan ketika Budian bicara. Ketika teman-teman bicara, Budian juga mendengarkan. Artinya apa? Terus lagi, Budian sedang bicara kayak gini, ada yang lari-lari. Baik apa tidak? Tidak. Ketika Budian sedang duduk semuanya, ada yang boleh lari? Tidak. Berarti harus apa, nak? Harus rapi. Harus apa lagi? Harus rajin. Harus rajin. Harus apa Orangnya lagi? harus hebat. Harus hebat. Contohnya lagi. Ya, Orangnya contohnya. belajarnya. Iya. Contohnya, kalau waktunya membaca berarti membaca. Waktunya menulis berarti menulis. Berarti kita harus apa, nak? Harus apa? Tertib. Setuju? Iya, setuju. Mau ditulis tertib? Setuju? Setuju. Kita tulis tertib. Apa, nak? Tertib itu berarti sesuai dengan waktunya. Maaf, anak putra mundur lagi sayangku. Mundur lagi anak putra. Tertib kita tempelkan. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau berangkat sekolah boleh terlambat apa tidak? Boleh terlambat apa tidak? Sama nggak boleh chat sama temennya. Apa sama apa? Nggak boleh chat sama temennya. Ya itu tadi sudah saling menyayangi. Sekolah sebaiknya tepat waktu. Terus Budian makannya kelamaan, jadi ketinggalan teman-temannya. Terus belajarnya kelamaan, jadi teman-temannya sudah selesai semua. Harus apa berarti? Cepat. Harus apa? Cepat. Harus cepat. Kalau waktunya makan harus makan. Sama biar cepat. Waktunya bermain di luar boleh bermain di luar. Waktunya belajar silahkan belajar. Kalau waktunya belajar teman-teman lari-lari bagaimana? Boleh enggak? Tidak. Berarti harus disiplin. Betul, disiplin. Boleh gojek? Boleh. Boleh ngobrol? Boleh, tapi ada waktunya. Maaf Hani. Berarti yang ketiga kita tulis disiplin, setuju? Setuju disiplin? Enggak. Oke. Tidak setuju? Setuju disiplin? Setuju ya. Berarti mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktunya. Disiplin. Oke. Disiplin. Kita tempel disiplin. Apalagi nak? Tulis rapi. Apa nak? Tulis rapi. Oke. Mau ditambah lagi kesepakatan kelasnya? Mau tambah lagi? Mau lagi? Oke. Apa? Rapi. Mau ditambah apa lagi? Rapi. Apa nak? Rapi. Apanya yang rapi? Kelasnya. Oh, duduknya rapi. Kelasnya rapi. Apalagi? Hospital. Bajunya juga rapi. Berarti apa ya nulis Sama nggak ini? boleh gaya-gaya. Oh, nggak boleh gaya-gaya. Gaya-gaya itu gimana? Menjaga kerapian. Berarti mainannya dikembalikan ke tempatnya. Sama nggak boleh. Tasnya ditaruh di tempatnya. Sama Oke. nggak boleh. Kalau ada kertas nggak boleh dibuang ke temannya, nanti temannya juga kayak gitu. Oh iya, menjaga kerapihan supaya kelasnya Sama nggak boleh ngecek temannya. Oh iya, itu saling menyayangi. Maksudnya saling menyayangi. Oke. Ada berapa kesepakatan kelas kita? Nggak boleh buat Ceng sampah. ceng. Ada berapa kesepakatan kelas kita? 1, 2, 3, 4, 5. Yo, tirukan Budian ya. Nanti kita patuhi bersama ya. Kesepakatan kelas. Kelas Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelas
menjaga kebersihan. Aku menjaga kebersihan. Aku saling menyayangi. Aku saling menyayangi. Aku anak tertib. Aku anak tertib. Aku anak disiplin. Aku anak disiplin. Aku anak menjaga kerapihan. Aku anak menjaga kerapihan. Oke, ini harus kita jalankan bersama. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti ini akan kita